Swarm ini series yang rilis di tahun 2023, total ada 7 episode. Dan sebenarnya tuh awalnya gue agak ragu gitu antara nonton atau enggak. Cuma yang ngebuat gue tertarik adalah ini total cuma 7 episode, durasinya juga sekitar 30 menitan, dan katanya juga ini series yang dark. Dimana gue selalu suka ya dengan tontonan yang kelam. Cuma ini kan subjektif, dimana tiap orang tuh pasti beda-beda. Tapi ketika gue denger ini dibilang dark, ya gue coba untuk nonton. Dari sisi cerita tentang perempuan yang bernama Dre, dia terobsesi dengan seorang penyanyi, dan perlahan terjadi suatu hal yang kelam dalam hidupnya. Dimana kita ngelihat dari sudut pandang Dre, dia bekerja di mall, menjaga counter t-shirt, tapi terjadi suatu hal di awal series yang punya imbas cukup besar ke karakter ini. Basically, gue nggak bisa bilang hal positif ya di hidupnya si karakter ini. Dimana ini yang ngebuat gue tertarik karena cuma butuh sedikit dorongan untuk mengalami breakdown gitu. Dan ini yang terjadi di episode pertama. Sedangkan dari sisi dark yang tadi ya menurut gue ini emang agak dark gitu. Bahkan ada beberapa bagian yang mengarah ke disturbing gitu. Karena intinya juga tentang obsesi diperparah dengan kehidupannya dia ya, yang sedang berada di masa sulit. Soalnya si Dre ini bisa dibilang dia nggak punya uang, kayaknya juga lebih nggak peduli juga ya. Dan dia malah membeli tiket konser gitu dengan harga yang mahal. Tapi terjadi suatu hal yang intinya tuh dia berada di wilayah nothing tulus gitu dengan keadaannya sekarang. Sedangkan dari sisi visual ini emang lebih mengarah ke dark dan gritty juga, terutama dari grain. Dan buat yang belum tahu, grain tuh kayak titik-titik kasar yang kelihatan di layar, atau paling gampang di HP kalian bagian edit foto tuh biasa ada pilihan ini gitu. Itu sih yang paling kelihatan. Dan kalau ngomongin dari sisi tema yang dibawa juga, ini tuh sebenarnya agak ngingetin gue dengan Jokernya Todd Phillips. Karena ada beberapa kesamaan juga, kayak delusi, losing touch dengan reality, ada obsesi juga. Dimana ini semua adalah hal yang berat gitu, terutama dari sisi si Dre ya. Yang dibilang, atau yang bisa dibilang dia tuh nggak ada bimbingan, sendirian, nggak ada patokan benar atau salahnya juga, jadi ngelakuin sesukanya aja gitu tanpa peduli dengan konsekuensi yang ada. Walaupun nanti belakangan tuh ada penjelasan dan backstory-nya juga gitu mengenai karakter ini. Dan seiring berjalannya series, dia juga semakin berani atas tindakannya, dimana agak susah juga sih untuk ngebahas tanpa spoiler ya. Dari sisi waktu juga ini lompat ke depan, entah itu ngambil setting beberapa bulan atau beberapa tahun setelahnya, tapi intinya tetap maju ke depan juga. Dan ini series yang terhitung disturbing. Menurut gue ini agak mengerikan atau lebih serem dari Dahmer yang kemarin sih, karena dari sisi pembawaan serta visualnya ya, aspek rasio yang digunain juga berbeda atau nggak umum. Ini sedikit lebih wide dari 4:3. Setahu gue juga biasa digunain untuk film ataupun series yang lebih ngincar ke sisi personal karakternya gitu. Sedangkan di episode 6 itu sempat ganti ke 16:9 karena emang bukan karakter Dre gitu fokusnya di episode tersebut gitu, tapi karakter lain baru di episode terakhir balik ke si Dre lagi atau balik ke aspek rasio semulanya. Dan ini tuh series yang dibuat oleh Donald Glover dan Janine Neighbors. Ini dua orang di balik series Atlanta ya. Itu juga gue belum nonton. Cuma gue tahu Donald Glover tuh dari Community, di sana dia sebagai Troy. Dan selama gue nonton di series Swarm ini, khususnya di bagian awal ya, itu gue baru sadar bahwa rating system tuh ya emang penting gitu. Dan
perlu dibuat untuk tontonan seperti ini juga gitu, karena emang dewasa, terutama dari sisi tema ya, ditambah ada nudity, ada kekerasan juga di sini. Dan selama gue nonton, gue ngeliat ada cameo, itu gue notice Billie Eilish ya. Di sini dia sebagai spiritualis yang ada pengikutnya juga. Terus kalau ngomongin satu hal yang penting tuh di episode akhir ini tanpa spoiler, itu menurut gue ya emang perlu fokus sih nontonnya, khususnya di bagian mukanya. Itu aja yang bisa gue bilang. So, Swarm ini series yang emang berat dari sisi topik juga bersinggungan dengan yang namanya mental health. Kadang tuh gue nonton setengah jam tuh agak berasa lama ya, khususnya di episode-episode awal. Kalau buat gue sih episode 1 tuh berasa lama banget. Tapi secara keseluruhan ya, gue bisa bilang kalau gue lumayan suka dengan series ini. Bukan series untuk semua orang karena agak dark juga. Cuma kalau ditanya rekomen apa enggak, ini yang menurut gue agak susah sih untuk bilang ya. Cuma ya mungkin kalian bisa coba nonton episode 1 atau 2-nya. Kalau suka baru bisa lanjut nonton. Jadi itu aja opini gue mengenai series Swarm. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.